Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Intan Pandini dari kelas CD reguler A dengan nomor induk mahasiswa 2012519995. Di sini saya akan menjelaskan materi karbohidrat dengan mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Pak Hadi Baru Hakam Fajar Sidik, Akademi Farmasi Jember. Karbohidrat. Istilah karbohidrat berasal dari glukosa sebagai karbohidrat pertama yang berhasil diperoleh secara murni. Glukosa mempunyai rumus molekul yaitu C6H12O6 atau CH2O6 disangka sebagai senyawa hidrat dari karbon. Namun, diketahui istilah tersebut salah, karena karbohidrat merupakan suatu polihidroksi dari aldehid dan keton atau turunannya. Dan glukosa mempunyai nama lain dekstrosa. Kemudian, struktur glukosa dapat dilihat dengan gambar berikut ini. Itu adalah struktur dari glukosa. Karbohidrat. Karbohidrat diperoleh dari tanaman melalui proses fotosintesis, yaitu dengan bantuan sinar matahari, maka CO2 dan H2O akan diubah menjadi glukosa dan O2. Dan karbohidrat ini menjadi sumber energi apabila dikonsumsi melalui proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian itulah reaksi dari proses fotosintesis antara CO2 dan H2O menjadi O2 dan glukosa dengan bantuan sinar matahari. Fungsi karbohidrat. Fungsi utama dari karbohidrat umumnya adalah sebagai sumber energi, penyusun dinding sel tanaman, sumber karbon, penyusun struktur asam nukleat, penyusun kerangka luar atau eksoskeleton, dan pelumah sendi kerangka senyawa perekat di antara sel. Jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan gugusnya, yaitu di mana ada polihidroksialdehida dan polihidroksiskeleton. Yang kedua, berdasarkan jumlah atom karbonnya terdapat 4. Yang pertama triosa, kedua tetrosa, ketiga pentosa, dan yang keempat heksosa. Kemudian yang ketiga berdasarkan ukuran molekulnya, yaitu terdapat 3. Yang pertama monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dan yang keempat berdasarkan gugus yang dikandungnya terdapat aldosa dan ketosa. Kemudian jenis-jenis karbohidrat yang pertama yaitu berdasarkan gugusnya, yaitu terdapat 2. Berdasarkan gugusnya terdapat polihidroksialdehida dan polihidroksiskeleton. Polihidroksialdehida yaitu karbohidrat yang memiliki gugus aldehida dalam strukturnya. Beberapa contoh karbohidrat yang tergolong dalam jenis ini adalah gliseraldehid, eritrosa, treotosa, dan lain sebagainya. Yang kedua, polihidroksiskeleton, yaitu karbohidrat yang memiliki gugus aldehida dalam strukturnya.
Contoh karbohidrat yang termasuk jenis ini adalah ketosa. Nah, di sini terdapat struktur aldose dan ketosa. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, jenis-jenis karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbonnya, yaitu terdapat 4. Yang pertama triosa, yang kedua tetrosa, yang ketiga pentosa, yang keempat heksosa. Dalam triosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 3 dalam rangkainya. Karbohidrat ini merupakan karbohidrat dengan rantai paling sederhana. Contohnya yaitu gliseraldehida. Yang kedua tetrosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 4 dalam rantainya. Contohnya yaitu eritrosa dan treosa. Yang ketiga pentosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 5 dalam rantainya. Contohnya yaitu ribosa, arabinosa, silosa, liksosa. Yang keempat heksosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 6 dalam rantainya. Contohnya yaitu alosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Kemudian di bawah ini dapat dilihat yaitu struktur dari triose, tetrose, pentose, dan heksose. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis karbohidrat berdasarkan jumlah monosakaridanya. Terdapat 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua oligosakarida, yang ketiga polisakarida. Yang pertama monosakarida, yaitu karbohidrat yang tersederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Contohnya yaitu seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua oligosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari 2-8 satuan monosakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida disebut dengan disakarida. Disakarida adalah monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dari karbon satu monosakarida ke gugus OH dari monosakarida lainnya. Kemudian yang ketiga adalah karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida. Polisakarida adalah senyawa yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Umumnya ada beberapa jenis polisakarida, diantaranya yaitu terdapat pati, glikogen, selulosa, kitin, serta pektin. Nah, kemudian di bawah ini yaitu struktur dari monosakarida dengan contoh glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dapat dilihat dari gambar. Kemudian yang kedua oligosakarida, yaitu struktur fruktosa, sukrosa, dan laktosa pada gambar di bawah ini. Yang ketiga contoh dari polisakarida, yaitu struktur dari pati, selulosa, glikogen,
kitin, dan pektin. Dalam struktur pati terdapat dua contoh, yaitu amilosa dan amilopektin. Kemudian glikogen, kitin, selulosa, dan pektin. Kemudian jenis-jenis karbohidrat yang keempat, yaitu berdasarkan gugus yang dikandungnya. Terdapat dua, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa yaitu mengandung gugus aldehid, misalnya glukosa. Kemudian dalam ketosa mengandung gugus keton, misalnya fruktosa. Ketosa saling diberi akhiran ulosa. Fruktosa merupakan contoh heksulosa atau ketosa 6 karbon. Kemudian di sampingnya ini adalah struktur dari gugus yang dikandungnya maupun dari aldosa dan ketosa, yaitu dapat dilihat dengan strukturnya seperti glukosa aldoheksosa, fruktosa ketoheksosa, ribosa aldopentosa, ribolusa ketopentosa, dan eritrosa aldotetrosa. Nah, kemudian di sini terdapat uji karbohidrat. Karbohidrat dapat diuji dengan cara di bawah ini. Yang pertama, uji Selavanov, yang kedua, uji iodin, yang ketiga, uji Tollens, yang keempat, uji Vehling, yang kelima, uji Molis. Uji karbohidrat. Yang pertama ada uji Selavanov. Uji Selavanov digunakan untuk membedakan aldosa dari ketosa. Pada penanganan dengan asam pekat, ketosa didehidrasi lebih cepat menghasilkan turunan furfural, dan pada kondensasi dengan resepsinol menjadikan kompleks merah jaring. Tes akan berpengaruh pada fruktosa, sukrosa, dan ketosa lain yang mengandung karbohidrat. Dan jika reaksi dibiarkan untuk waktu yang lebih lama, misal lebih dari 10 menit, aldosa juga dapat memberikan hasil yang positif. Dan uji Selavanov sendiri sering dianggap sebagai tes untuk ketoheksosa dalam karbohidrat. Yang kedua, uji Tollens. Uji Tollens, reagen Tollens mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehida, gugus fungsi aldehida aromatik, atau gugus fungsi alfa-hidroksiketon dalam zat uji tersebut. Reagen Tollens dinamai menurut Bernhard Tollens, seorang ahli kimia Jerman yang menemukan reagen ini dan penggunaannya. Bereaksi Tollens adalah larutan perak nitrat atau AgNO3 dan amonia atau NH3. Yang ketiga ada uji iodin. Uji iodin yaitu reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan pati atau iodium. Pada reaksinya, anion triodidak langsung menjadi warna biru kehitaman yang pekat saat bersentuhan dengan pati. Kemudian uji karbohidrat yang keempat yaitu uji Vehling. Tes Vehling terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya, larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebagai larutan Vehling A serta larutan Vehling B. Larutan Vehling A adalah larutan yang mengandung tembaga 2-sulfat yang berwarna biru. Larutan Vehling B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium natrium tartrat atau garam rosel dan alkali kuat. Biasanya natrium hidroksida. Selama pengujian, larutan A dan B disiapkan secara individual dan disimpan. Kemudian yang kelima adalah uji Molis. Dalam uji Molis, karbohidrat
jika ada karbohidrat mengalami dehidrasi setelah masuknya asam klorida atau sulfat pekat menjadi pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensasi bersama dengan dua molekul tipe fenol seperti alpha-nastol, resorcinol, dan timol menjadi pembentukan kompleks berwarna ungu atau ungu kemerahan. Uji molis umumnya bisa digunakan untuk berbagai jenis monosakarida, kecuali tetrosa dan triosa. Kemudian sekian dari saya pembahasan mengenai karbohidrat serta uji karbohidrat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.